P3K adalah WNI yang berangkat jangka waktu seperti berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018. P3K sendiri berhak mendapatkan pengembangan kompetensi termasuk orientasi dari awal. Tujuan orientasi sendiri ialah untuk membekali P3K dengan pemahaman nilai-nilai dasar ASN, etika, serta sistem kerja dari organisasi. Waktu dan tempat sendiri adalah tanggal 21 sampai hari ini 30 April 2025 dari Zoom dan LMS SIM 6 luring di SMP Negeri 2 Magelang. Untuk nilai etika pemerintah Kota Magelang. Untuk nilai budaya kerja Kota Magelang ialah berkreasi dari efisien, adil, berintegrasi, inovatif, prinsip layanan, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Yang ketiga adalah dijiwai semangat ASN berakhlak, yaitu beralat yang tadi disebutkan adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Untuk visi dan misi Kota Magelang, visi dan misinya kota perdagangan dan jasa yang harmonis, humanis, nyaman, dan berkelanjutan. Untuk misinya, poin-poinnya adalah masyarakat bermartabat, infrastruktur inovatif dan ramah lingkungan, lalu harmoni antarumat beragama. Selanjutnya adalah SDM yang berkualitas, lalu pariwisata dan ekonomi budaya saing, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya adalah manajemen kepegawaian P3K, fokus pada hasil kerja dan perilaku kerja. Yang kedua adalah pendekatannya kuantitatif dan besar kualitatif. Untuk prosesnya sendiri dari perencanaan melalui dialog, evaluasi, dan umpan balik. Aplikasinya adalah Ekinarja BKN integrasi dengan CSN. Untuk disiplin P3K itu ada 3. Poin-poinnya adalah taat aturan dan etika kerja, sanksi sesuai PP nomor 94/2021. Yang ketiga adalah menjaga profesionalisme dan tanggung jawab kerja. Untuk nilai etika organisasi sendiri, perangkat daerah dinas pendidikan dan kebudayaan. Untuk visi dan misinya adalah visinya pendidikan Magelang cemerlang, itu dari cerdas maju iman cemerlang. Misinya adalah pelayanan, memberikan pelayanan prima, pembinaan responsif, SDM profesional, budaya membaca, sekolah, penguatan nilai dan keimanan. Untuk tujuan strategisnya dari setelah 2021 sampai tahun 2026 meningkatkan, yang pertama meningkatkan kualitas pendidikan secara merata, yang kedua memperkuat pelestarian kebudayaan lokal. Untuk program strategisnya adalah pengelolaan PAUD, SD, SMP non formal. Untuk non formal sendiri adalah izin pendidikan, pengembangan kurikulum muatan lokal seperti bahasa Jawa, pemerataan guru, dan teknik, pengembangan bahasa dan sastra daerah. Untuk tugas pokok dan fungsinya P3K sendiri adalah ada 3: melaksanakan kebijakan publik dari mulai dari memberikan layanan berkualitas, selalu menjaga persatuan antar umat beragama dan NKRI. Peran yang kedua adalah peran perencana. Yang untuk peran perencana adalah pelaksana dan pengawas tugas pemerintah serta profesional dan bebas KKN. Yang ketiga adalah prinsip dari nilai dasar ASN, dari kode etik, integritas, kompetensi, dan profesi. Selanjutnya, ini untuk ada profil SMP negeri, yaitu visinya dan misinya peserta
pendidik yang religius, bermutu, berbudaya, cinta lingkungan, dan berwawasan global. Nah, untuk kaitannya dengan visi misi dari SMP 3 Negeri Magelang sendiri adalah apabila disatukan dengan pembelajaran olahraga, yakni bisa mendukung tercapainya peserta didik yang bermutu, berbudaya, dan wawasan global melalui pengembangan kedisiplinan saat berolahraga, sportivitas, kerjasama, lalu tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan misi yang berbentuk siswa berakhlak mulia. Adapun juga menghargai budaya lokal seperti permainan tradisional yang ditunjukkan dengan kesertaan berpikir global lewat pengenalan cabang olahraga yang mendunia. Selanjutnya, ini untuk poin-poin hasil dari rencana hasil kerja RHK yang pertama. Nah, untuk kegiatan yang pertama ialah memunculkan RPP yang inovatif. Maksudnya adalah menyusun RPP berbasis disiplin positif, memuat kesempatan kelas, penguatan karakter, dan pendekatan non-hubungan. Dan yang kedua adalah kegiatan pembelajaran implementasi dan evaluasi. Nah, output kegiatan sendiri adalah dokumen RPP yang memuat strategi pembelajaran kreatif dan berbasis disiplin positif. Yang untuk kegiatan pembelajaran sendiri, output kegiatannya adalah laporan evaluasi hasil observasi kelas, lembar praktik guru, serta rekomendasi peningkatan strategi mengajar. Nah, nilai-nilai yang diterapkan adalah berakhlak, yaitu yang terdiri dari membimbing siswa sesuai kebutuhannya, akuntabel, menjaga kualitas belajar, kompeten menerapkan strategi belajar, harmonis membangun hubungan saling menghargai, loyal, konsisten, adaptif, kita bisa menyesuaikan terhadap pendekatan belajar terhadap siswa. Lalu kalau kolaboratif, mengajak siswa menyusun kesepakatan dan budaya kelas bersama. Jadi siswa di dalam kelas ataupun di luar kelas kita ajak untuk menyusun kesepakatan bersama. Apakah ini nanti akan disetujui atau enggak, kita menyusun bareng-bareng lewat komunitas kecil, lewat kelompok-kelompok dan sebagainya. Selanjutnya untuk yang RHK kedua, memunculkan kegiatan dan tahapan. Yang pertama adalah pendampingan kegiatan ekstrakurikuler, yang kedua identifikasi program ekstrakurikuler, yang ketiga evaluasi kinerja pembina dan capaian peserta. Outputnya adalah dokumen dan pendataan. Lalu ada juga laporan kegiatan dan evaluasi ekstrakurikuler. Nah, untuk dari penerapan nilai-nilainya itu ada orientasinya pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Contohnya sendiri ketika misalkan bekerja sama dengan rekan dan PPT dalam mendukung kegiatan sekolah, ketika kita diberikan dituntut sebagai panitia dalam misalkan kerja oleh dinas pendidikan. Nah, ketika situ kita dapat sekaligus membawa tim dari sekolah kita sendiri. Jadi selain kita membantu OPD bekerjasama, dan kita juga berperan dalam segala halnya di situ. Untuk yang penting untuk MHK 1 dan simpulan serta bentuknya tidak bisa diberikan. Mungkin di lain kali saya kembalikan ke atau terima kasih. Terima kasih kepada Pak Direkturnya yang telah menyampaikan hasil dari laporan orientasinya. Untuk selanjutnya
tadi malam seperti itu lebih cepat mungkin lagi. Jadi untuk menjawab dari pertanyaan tersebut, yang lebih tepat yang mana adalah semuanya memerlukan kolaborasi daripada setiap itemnya. Jadi misalkan organisasi pelayanan, kita juga harus memberi siswa sesuai kebutuhannya. Kalau siswa itu tidak terbimbing, maka kita juga tidak akan tahu arahnya dari siswa tersebut. Lalu akuntabel, menjaga kualitas pembelajaran dan hasil belajar. Kita di samping membimbing juga harus dapat menjaga kualitas daripada pembelajarannya. Untuk kompeten sendiri, kita bisa menerapkan strategi belajar yang sesuai positif secara manfaatnya. Untuk harmonisnya, kita bisa membangun hubungan antara siswa itu senyaman mungkin dan seperti mungkin tidak jauh dulu dimarah-marahi dan sebagainya, tapi kita bisa menunjukkan strategi yang tepat. Untuk loyal sendiri konsisten menjalankan prinsip disiplin positif di kelas. Jadi kita secara intens, secara konsisten dari hari ke hari anak siswa dari kelas tersebut bisa menjalankan kedisiplinan itu secara konsisten. Jadi tidak berubah-ubah. Kemarin tapi sekarang tidak rapi. Nah, untuk adik sendiri kita bisa menyesuaikan pendekatan belajar dengan karakter siswa. Karakter siswa itu berbeda-beda, maka kita juga harus menyesuaikannya. Untuk kolaborasi sendiri kita bisa mengajak siswa menyusun kesepakatannya. Jadi dari semua penerapan nilai-nilai itu bersangkutan semua untuk menerapkan dari implementasi kedisiplinan positif. Bisa seperti itu apabila memang jelas menguasai materi dan juga mungkin apa yang diucapkan dan dengan memang yang diucapkan sesuai dengan memang kita harus melakukan. Jadi misalkan lebih mantap. Kita sebagai ASN dan PPK dan PNS sebenarnya secara fungsi dan pokok itu pun sama. Maka monggo di dalam prakteknya, di dalam implementasinya di sekolah pun nanti apa yang menjadi tugas dan juga fungsi benar-benar kita ikuti yang sudah ada di situ, ya. Dan juga masalah tata tertib aturan etika kerja ini kita sama-sama untuk bisa melaksanakan dengan maksimal supaya benar-benar kita terjaga dari apa itu yang tidak baik. Sedikit pertanyaan untuk Prima. Saya baca di sini dia kaitan dengan metode belajar yang inovatif ini. Yang inovatifnya mungkin seperti apa, kemudian ada sedikit gambaran atau judul atau apa yang inovatifnya tentang belajar itu. Terima kasih. Saya menjawab itu ada yang ketiga gitu. Ya. Jawab untuk kita bersama menunjukkan RPP yang inovatif. Contohnya kita bisa mengambil dari berbagai wawasan. Misalnya kita seringkali membuat berbagai wawasan dari mana aja untuk dipakai untuk lebih cocok mana materinya ke siswa, apakah itu setengah
dari teori dan setengah praktik itu bisa, apakah kita bisa menghasilkan anak itu menjadi kelompok, bisa menganalisis dari prakteknya, misalkan dari LKPD lembar kerja praktik siswa ditugaskan mengenali kelompoknya dahulu. Setelah bisa mengenali kelompok, lalu siswa bisa mencermati instruksi-instruksi apa yang akan diberikan. Lalu di situ bagaimana praktiknya di lapangan misalkan. Nah, praktiknya seperti ini. Yang dirasakan apa setelah melakukan teknik-teknik tersebut. Nah, dari situ siswa dapat bisa bekerja kelompok. Mungkin kalau individu siswa mungkin belum bisa memunculkan analisa yang lebih tepat, tapi kalau misalkan berkelompok dari berbagai macam pendapat, argumen itu mungkin bisa lebih banyak yang dimunculkan analisanya. Misalkan analisa menggiring bola basket menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, perbedaannya apa di situ. Nah, itu siswa bisa menganalisisnya, apakah bisa menganalisis secara panjang atau pendek. Di situ kita bisa dituangkan melalui lembar KPD. Nah, itu bisa deskripsi secara singkat dan bisa mengenali evaluasi teknik, kerjasama tim, refleksi yang diberikan umpan baliknya seperti apa. Guru akan mendapatkan sinyal umpan balik apakah siswa tersebut paham atau tidak. Nama ini maksudnya apa itu? Nama jenisnya, namanya inovasi. Kalau model pembelajarannya namanya ini tugas praktik dan analisis. Nah,